terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, demi konten, 3 remaja menghadang truk di Jalan Raya Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang remaja nyaris tewas terlindas truk. Aksi menghadang truk demi konten dilakukan 3 remaja di Jalan Raya Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Para remaja nekat menghentikan truk yang sedang melaju kencang. Akibatnya seorang remaja nyaris tewas tertabrak. Meski sudah dilarang warga, namun para remaja tetap melakukannya. Kegiatan-kegiatan mereka seperti itu. Karena itu berharap kepada aparat terkait terutama, dan kalau perlu memang bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk bertindak real di lapangan nangani mereka. Terus dari warga sini juga udah sering ngasih teguran, bahkan diusir. Itu udah sering lah intinya. Cuman nggak ada kapoknya itu bocah. Para remaja yang tertangkap diberi pembinaan dan telah membuat surat bersama orang tuanya agar tidak melakukannya lagi. Apabila mereka melakukan penyetopan kendaraan di jalan raya, karena itu sangat berdampak membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Pak, langkah-langkah agar tidak terjadi lagi seperti itu gimana, Pak? Langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita mengintervensi ya, kemudian kita menempatkan di titik-titik rawan. Usai kejadian, polisi berjaga di lokasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Puluhan warga mendatangi rumah Ustadz Yusuf Mansur di Kampung Ketapang, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Para investor batu bara Jabanur itu mengaku menjadi korban investasi sang Ustadz dan telah menyetorkan uang mencapai 50 miliar rupiah. Kediaman Ustadz Yusuf Mansur di Kampung Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten didatangi puluhan warga. Sambil membentangkan poster, para investor batubara Jabanur ini menagih janji uang mereka segera dikembalikan. Awalnya puluhan investor tersebut akan menggelar musyawarah, namun upaya tersebut gagal karena Ustadz Yusuf Mansur tak kunjung datang dengan dalih sedang keluar kota. Sejak 2019, para korban telah menyerahkan uang 50 miliar rupiah kepada pihak Yusuf Mansur. Adalah kami minta klarifikasi terkait dengan pernyataan Ustadz Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa investasi batu bara yang berada di kota wisata itu menurut Ustadz Yusuf Mansur adalah hoak. Itu saya katakan tidak hoak, 1000% itu benar. Ada investasi, kemudian ada korbannya. Yang berpresentasi pertama adalah Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian setelah ini macet gagal bayar, Ustadz Yusuf Mansur pernah datang ke Legenda Wisata menemui investor bahwa janjinya akan menyelesaikan dengan cara mencicil. Bila tuntutan tak segera dipenuhi, puluhan investor akan kembali mendatangi rumah Ustadz Yusuf Mansur. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat disatroni perampok bersenjata tajam. 3 penjaga kantor disekap, tangan dan kakinya diikat. Dua petugas kebersihan dan seorang satpam kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya disekap oleh pelaku perampokan Senin dini hari. Tangan dan kaki korban diikat serta mulutnya dilakban. Iin, salah satu korban, bisa melepaskan ikatan dan membantu melepaskan tali yang mengikat kaki kedua temannya. Korban diancam pelaku menggunakan senjata tajam. Korban mengaku tak mengetahui pasti jumlah para pelaku. Disekap bagian apa? Mulut, mata, tangan diikat ke belakang. Sempat melihat pelaku nggak, Pak? Sempat, cuma ini pakai Pelaku pakai topeng atau pakai ini kuku. Pakai baju apa? Pakai baju.
Polisi yang melakukan olah TKP mendapati ruang di lantai 1 dan lantai 2 kantor dalam kondisi berantakan. Ada yang hilang apa aja Pak? Sampai ini masih diinventarisir. Berapa ruangan yang diobrak-abrik selama hasil olah Ini ada di lantai 1 sama lantai 2. Polisi masih mendata dan memeriksa jumlah kerugian serta barang yang digasak para pelaku perampokan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah perangkat desa di Kerinci, Jambi terancam tak menerima gaji karena uang digasak maling. Pelaku membuka paksa jok motor tempat menyimpan uang puluhan juta rupiah di pinggir jalan raya. Dalam rekaman CCTV ini, Yendra, seorang bendahara desa yang mengendarai motor, berhenti di sebuah toko kota Kerinci. Tak lama seorang pria mendekati motor di tengah keramaian warga yang sibuk bongkar muat barang. Kurang dari 10 detik, pria ini mencongkel jok motor dan kabur membawa bungkusan amplop yang tersimpan di dalam jok. Pemilik motor baru menyadari setelah sampai rumah uang 50 juta lebih untuk perangkat desa Simpang 4 Tanjung Tanah hilang. Pas saya lepas ngambil uangku dari bank, langsung saya keluar dan langsung saya bawa uang tuh ke parkir menuju motor saya. Lepas itu saya masuk uang tuh dalam jok motor. Totalnya 53.009.000. Uang tersebut Uang tersebut adalah untuk pembayaran uang ADD istilahnya. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke kantor polisi. Pelaku diduga berjumlah 4 orang yang mengikuti korban sejak dari kantor bank. Dari Kerinci, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga.